Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak, mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak, mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, balik lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, edisi sangat spesial karena kita akan membahas partisipasi masyarakat di Kota Bengkulu, di mana terdapat wilayah yang partisipasi masyarakatnya tertinggi, yaitu di wilayah Kecamatan Teluk Segara. Bersama Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Segara pada Pilkada tahun 2024. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Ini bisa diperkenalkan nih siapa namanya, kemarin di Pilkada tahun 2024 berperan sebagai apa nih? Ya, baik. Nama saya Govenari Anugroho. Saya alhamdulillah kemarin pas di Pilkada 2024 saya dapat amanah jadi ketua PPK Kecamatan Teluk Segara. Kami di Teluk Segara setiap beranggotakan 5 orang. Kami berlima. Jadi kami memiliki tim PPK Teluk Segara itu berlima. Itu Pak, itu Mbak. Berlima ya. Berlima. Waktu kemarin jadi PPK nih, apa yang membuat Abang ini tertarik dalam keikutsertaannya nih? Pertama tuh saya tuh mendapatkan pengen jadi terlibat dalam penyelenggara gitu ya. Awalnya tuh saya jadi KPPS. Oh, KPPS. Saya melihat di situ ada semangat keluarganya. Terus juga saya ingin berpartisipasi langsung gitu ya, menjadi saksi proses gimana terjadinya demokrasi ya, untuk ya yang skup kecilnya itu ya pemilihan pemimpin di daerah lah ya. Waktu kan kita bicara masalah pilkada. Jadi saya lihat ya di situ ada kesempatan, dan kalau jadi penyelenggara gitu ya, kita banyak ketemu banyak orang gitu, bisa berkenalan sama banyak orang yang nantinya akan berguna bagi saya pribadi maupun untuk pengembangan diri gitu. Jadi saya lihat situ membuat saya berminat gitu ya, untuk menambah wawasan saya di bidang pengetahuan kepemiluan lah gitu. Siapa tahu di kedepannya ada kesempatan yang lebih baik. Mungkin itu. Jadi ini bukan hal yang baru nih Mas Eko nih, turun langsung dalam menyukseskan pilkada. Tadi dijelaskan bahwa Mas Eko ini merintis dari KPPS. Iya. Betul. Ya, karena kalau KPPS itu biasanya tingkatan RT ya. Kebetulan waktu itu saya dicalonkan menjadi KPPS, dan alhamdulillah saya diterima menjadi KPPS, diberikan kesempatan untuk amanah untuk jadi KPPS. Dan alhamdulillah di RT itu penyelenggaraan itu berhasil gitu. Saya tertarik, kenapa saya nggak ke jenjang yang berikutnya? Kayaknya lebih asik gitu ya, lebih menarik, dan mungkin tantangannya lebih banyak, terus juga untuk pengetahuan tentang kepemiluannya lebih luas gitu. Kita bisa bertemu sama komisioner, sama KPU, sekretaris KPU, baik yang kota maupun provinsi. Jadi ya untuk menambah wawasan gitu Pak. Selain itu tadi dijelaskan sama Bang kalau ada tantangannya. Sebenarnya tantangannya tuh apa Bang? Ya, sebenarnya banyak ya, baik di lapangan maupun secara pribadi. Kalau di lapangan ya jelas kita
berhubungan dengan banyak orang. Ya, apalagi yang namanya tim sukses gitu ya. Mereka tuh terdiri dari orang yang belajar maupun yang tidak memiliki basic gitu ya. Istilahnya untuk menghadapi banyak orang itu ya istilahnya perlu ilmu, perlu satu strategi atau metode. Nah, disitulah kita tuh ya istilahnya untuk mengembangkan kemampuan kita, diri kita gitu ya, untuk menghadapi banyak orang. Terus secara dari pribadi gitu ya, tantangannya itu ya untuk menjaga ego, emosi, tekanan dalam kerjaan yang ya, apalagi di kepemiluan gitu ya, tekanannya sangat tinggi ya, baik dari jam tayang kerjanya, tahapan itu mepet-mepet gitu ya, sementara kita dikejar sama tahapan yang notabene istilahnya harus tercapai target yang ingin dicapai. Mungkin itu, Pak. Jadi banyak sekali tantangannya. Banyak gitu. Selain tantangan ini Mas, ada juga pernah nggak terjadi situasi yang tak terduga? Iya, ada. Seperti apa tuh? Itu yang berkesan dulu waktu pilkada. Kebetulan kami itu waktu itu yang ada protes gitu ya dari tim paslon itu di Kelurahan Pasar Melintang di TPS 1. Nah, kami diinfokan dari komisioner bahwa ada dari pasangan pemenangan yang waktu itu ya. Nah, jadi kami turun dan kami jelaskan kepada tim suksesnya bahwa memang kami itu menjalankan aturan sesuai PKPU, bahwa kami jelaskan ya kami menjalankan tugas. Alhamdulillahnya mereka bisa menerima hingga hanya di satu TPS itu dan bisa clear di tingkat TPS. Pada pas saat di tingkat PPK itu nggak ada lagi. Jadi kami bebas dari. Jadi udah diselesaikan. Iya, jadi kami selesaikan di tingkat TPS. Itu mungkin, Pak, yang Selain ada tantangannya ini kan, akhirnya Teluk Segara berhasil partisipasi masyarakatnya bisa dikatakan tertinggi nih sekota Bengkulu ini. Sebenarnya apa sih Bang faktor utamanya yang membuat Kecamatan Teluk Segara akhirnya menjadi partisipasi masyarakat yang tertinggi nih? Yang pertama itu ya dari kami dulu ya, dari PPK. Pertama ya kami kumpul, kita duduk bersama, kesamakan visi, dan setiap kegiatan itu yang diawali dengan niat. Ya, pertama itu niat kami itu ya menyukseskan pemilu di tingkat Kecamatan Teluk Segara. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat gitu ya, salah satu ada di tahapan di pemilu itu coklit ya. Coklit. Karena kenapa saya bilang di coklit? Karena di coklit itu kesempatan kami di badan ad hoc ya, baik PPK, PPS sampai ke Pantarlih. Itu langsung bersinggungan langsung sama pemilih. Pada saat itulah kami sampaikan ke pemilih langsung. Pada saat coklit kan, kalau coklit tuh dia tuh door to door langsung ke pemilihnya, satu persatu ya. Nah, jadi kami sampaikan, kami himbau bahwa marilah kita sukseskan pemilu pilkada tahun 2024 untuk Bapak Ibu hadir, karena suara Bapak Ibu itu penting bagi kelangsungan Provinsi Bengkulu maupun kota gitu ya. Jadi alhamdulillah mereka menerima, mengerti ya, karena kita sampaikan langsung. Dan juga KPU kota juga sudah membekali berupa stiker yang kami tempel di rumah-rumah. Jadi kalau mereka nggak stiker tuh udah teringat gitu apa yang kita sampaikan. Nah, pada kan di situ kan tertera tanggal, hari, bulan, ya, pelaksananya pemilu kan. Nah, jadi mungkin itu ya langsung. Jadi ingat dengan adanya stiker sosialisasi ini. Kan? Jadi berarti semuanya turun nih, door to door ke masyarakat berarti ya Mas. Berarti bagaimana tuh cara memastikan agar pemilih ini tidak hanya terdaftar sebagai pemilih, tapi dia juga menyalurkan aspirasinya di TPS nih? Iya, selain kita lakukan coklit itu ya, selainnya kita mematangkan data pemilih yang kita terima kan, artinya memurnikan mana yang pemilih yang masih berada di wilayah itu dan istilahnya yang masih memiliki hak gitu kan. Jadi
ada beberapa pemilih itu kan yang nggak, setelah penetapan DPT, ada yang tidak terdaftar kan di dalam DPT. Dengan mungkin kejadian mungkin dia baru pindah atau gitu, atau dari baru pengurusan KTP, ya kan? Nah, kita sampaikan juga bagi masyarakat yang tidak terdaftar DPT, tapi memiliki kartu penduduk yang sah gitu ya, yang mereka bisa menyalurkan suaranya di TPS dengan catatan di TPS yang sesuai di alamat KTP. Nah, itu kami sampaikan. Nah, sebenarnya kami dalam pekerjaan kami selalu melakukan pemetaan, ya tak? Siapa yang warga yang belum terdaftar di DPT, kan di tahapan itu juga ada pengumuman ya, kita tempel di kelurahan. Jadi kita himbau warga untuk mengecek apakah warga itu terdaftar nggak di DPT. Nah, ketika nggak terdaftar, mereka bisa sampaikan ke melalui kita langsung ke PPS. Baik mereka ada yang melalui Panwascam gitu kan. Nah, akhirnya ya kita bisa data bahwa pemilik KTP itu ada berapa orang dalam satu RT gitu kan. Nah, mereka kita datangi juga, kita himbau untuk bisa menyalurkan suaranya dengan menggunakan KTP. Dan ada mekanisme tersendiri, ya dia nggak seperti di DPT kan. Biasanya kan, jam 12 ke atas gitu ya. Ada ketentuan yang berlaku. Tapi masih bisa menyalurkan suaranya, berarti nggak hilang gitu. Itu mungkin itu, Mbak. Dari pilkada kemarin nih, Bang, apa pelajaran penting yang bisa didapatkan nih? Pelajarannya itu ya, yang pertama itu ya, kita dalam menghadapi orang yang banyak, kita perlu kedewasaan, sabaran, dan ya bisa menahan rasa ego. Terus juga dalam bekerja, dalam tim gitu ya, komunikasi dan keterbukaan itu sangat penting gitu. Iya, pertama itu supaya timnya itu ya punya loyalitas lah. Iya, mungkin satu ungkapan gitu ya, adanya loyalitas bisa menimbulkan loyalitas gitu. Iya, mungkin itu, Mbak. Jika bisa dirangkum nih, Bang ya, apa sih faktor paling penting menentukan keberhasilan partisipasi paling tinggi? Iya, yang jelas tuh kalau dirangkum gitu ya, yang pertama tuh pesan yang kita sampaikan harus sampai ke pemilih gitu. Harus sampai gitu. Apa yang kita harapkan juga harus jelas. Dan kita setiap badan ad hoc gitu ya, PPK lah gitu, kita harus sadar dulu, sama sadar diri dah, bahwa kita tuh punya tanggung jawab, dan yang kita harus diselesaikan gitu tanggung jawab itu, karena amanat dari KPU kota, kita kan direkrut dari kota kan, ya kita harus menyukseskan pemilu di tingkat kecamatan. Jadi apa namanya itu, kalau sudah memiliki kesadaran gitu, semuanya akan berjalan. Terus juga dalam bekerja gitu, kita harus punya struktur, punya pemetaan, kita lakukan pemetaan masalah, baik pun yang secara bahasa itunya evaluasi. Gitu. Jadi nih, Bang, apa harapan Abang untuk pilkada yang akan datang nih, khususnya untuk meningkatkan partisipasi? Ya, harapannya ya untuk di Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, dan khususnya di Teluk Segara, ke depannya ya, partisipasinya ya kalau bisa 100% gitu. Karena kalau semuanya menggunakan hak pilihnya, jadi terwakili semuanya gitu kan. Jadi lebih demokratis gitu. Nah, mungkin dengan adanya semua terlibat gitu ya, jadi kita akan bisa menghasilkan pemimpin, baik wali kota maupun gubernur, yang memang benar pilihan masyarakat dan berkualitas. Mungkin itu. Setelah pengalaman ini, Bang, menurut Abang seberapa pentingnya peran masyarakat dalam demokrasi ini? Nah ya, sangat penting gitu ya, karena elemen dari demokrasi itu ya masyarakat. Kalau nggak ada pemilihnya ya siapa yang bisa menentukan menang apa kalahnya, terpilih apa enggak. Jadi masyarakat itu merupakan elemen terpenting dari demokrasi. Ya,
Dan juga saat itulah mungkin ya kita bisa menilai apakah kandidat itu mewakili suara kita apa enggak gitu kan, mewakili aspirasi apa yang kita butuhkan. Dengan itu ya, kalau bisa terwakili ataupun masyarakat bisa menilai, mungkin wah itu lebih baik gitu. Dan bisa apa, kalau masyarakat itu semuanya berpartisipasi dalam pemilihan gitu kan, harapannya dia hasil akhirnya itu, goalnya itu pemimpin yang baik yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Jadi nggak ada lagi cerita apa namanya itu ya, pemilihnya itu saya nggak bertanggung jawab atas kesalahan yang pemimpin yang seperti itu karena saya nggak ikutan gitu. Terus atau menyalahkan pemimpinnya nggak berkualitas. Ya kalau nggak berkualitas salah ngapa dipilih gitu kan. Jadi harapannya itu semua elemen dari masyarakat itu bisa mendukung, karena hasil pemilihan mereka bisa mendukung program-program dari pemerintah gitu. Mungkin gitu, Mbak. Ini terakhir nih Bang. Jika ada kesempatan nih, apakah Abang ingin kembali terlibat dalam pilkada atau pemilu yang akan datang, dan mengapa? Kalau ditanyakan masih ingin ya, kita masih ingin ya, selagi masih diberikan kesempatan. Karena yang kami rasakan gitu ya, untuk ke pribadi apa itu sangat baik gitu ya. Salah satu contoh kecil, seperti teman saya itu kan di PPK tuh multi profesi yang jadi PPK tuh. Ada PNS, ada karyawan swasta, mungkin ada buruh, ada guru, ada tenaga kesehatan yang saya lihat kan. Nah, salah satu contoh dari teman saya itu, dia seorang guru, dia ngajar privat. Nah, jadi dia untuk jalan ke arah bandara tuh kan Sabtu, dia kadang tuh di grup kami itu bertanya, mohon infonya Bapak Ibu, apakah di sana hujan? Itu salah satu hasilnya. Itu yang istilahnya dari hasil dari pemilu gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak manfaatnya untuk kami. Baik untuk membina silaturahmi ataupun mungkin ya bahkan di grup kami itu ada yang bisnis ya. Jadi saling support nih. Iya, itu keuntungan pribadi gitu ya. Setelah pemilu, walaupun pemilunya sudah selesai, kami silaturahminya masih berjalan. Jadi tetap bukan hanya pemilu atau pilkada selesai tidak bubar nih, tapi justru yang mendasarkan saya kalau ditanya masih ingin, karena kekeluargaannya itu ya Bang ya. Tidak hanya sebagai badan ad hoc, tapi sekarang juga sebagai keluarga, bisa dibilang kayak gitu ya Bang ya. Kayaknya ini sangat menarik. Terima kasih Abang atas waktunya, tapi kayaknya waktu kita sudah terbatas ini. Mungkin bisa kita ketemu di lain waktu. Terima kasih juga kepada teman pemilih sudah menonton podcast KPU Kota Bengkulu. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube, medsos KPU Kota Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.